Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 September 2025. Kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini, marilah kita meminta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bangkitlah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Saudara-saudara yang terkasih, seringnya saudara kita dengan mudahnya mengucapkan kasihan, aduh kasihan, jika melihat orang lain dalam kesusahan atau sedang dalam penderitaan saudara. Hanya ucapan mulut belaka tanpa tindakan. Kenapa tak ada tindakan? Kasih harus dinyatakan dalam tindakan nyata, saudara. Kasih yang tanpa tindakan tidak dengan sungguh tulus mengasihi. Karena kasihnya tak tergerak dari hati yang dalam untuk berbelas kasih. Injil hari ini, saudaraku yang terkasih, kita mau belajar dari kasih Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita perhatikan dan kita amati akan kisah-kisah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan kita, saudara, selalu diawali oleh permohonan orang yang meminta tolong disembuhkan, dibebaskan dari segala penyakit ataupun kerasukan setan. Injil hari ini berbeda, saudara. Yesus melakukan mukjizat bukan karena permintaan mohon, tapi oleh karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, saudara. Ketika melihat seorang janda yang berduka karena anak satu-satunya meninggal. Oleh karena tergerak hatinya, karena belas kasih saudara, Yesus pun hanyut dalam kesedihan. Dia sungguh berempati. Maka berkatalah kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengungsung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lukas 7 ayat 13 sampai dengan 14. Jangan menangis dan menjamah menyentuh. Ini merupakan sungguh-sungguh pemberian harapan yang besar, saudara, bagi yang sedang berkesusahan. Saya sering melayat saudara-saudara atau teman yang sedang berduka karena kepergian salah satu keluarga mereka. Kesedihan mereka yang penuh tangis isak, saudara, membuat yang melayat akan ikut terhanyut. Apakah kita hanya melihat kesedihan mereka tanpa melakukan tindakan? Kita terhanyut mengeluarkan air mata karena ikut bersedih? Apakah kita hanya bisa berucap, aduh kasihan ya? Saudara, saya merangkul, memeluk keluarga yang bersedih sambil mengatakan, dia dikasihi Tuhan. Dia sudah berbahagia bersama Yesus. Saudara, rangkulan dan sapaan kita ini, saudara, merupakan harapan yang sedang berduka ini, saudara. Kesedihan pun mencair. Kita pun bersenda gurau mengenang akan dia yang telah pergi ini. Nah, hari ini saudara, melalui Injil yang kita renungkan, kita melihat tentang kekuatan belas kasih Yesus yang mengalahkan maut dan memulihkan harapan saudara. Yesus dengan kasihnya membangkitkan dari orang mati seorang pemuda tunggal anak janda di kota Nain. Mengembalikan hidupnya saudara dan kembalikan kepada sang ibu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya nabi besar, tetapi juga Allah yang mengunjungi umatnya, mengalahkan kematian dan membawa kehidupan baru. Haleluya. Hari ini pun saudara, hari ini kita semua mengalami kematian rohani. Dan Yesus pun oleh karena tergerak hatinya berbelas kasih terhadap setiap dari kita yang mengalami kematian rohani. Dia peduli saudara dan prihatin melihat kita semua. Dan hari ini
Yesus mau menjamah dan merangkul kita. Kita semua saudara, kita dirangkulnya sambil berkata, hai. Dan dia menyebut nama kita masing-masing. Hai Sutrisno, hai Anton, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bangkitlah. Bangkit dari kematian rohani saudara, dan berpusatlah pada kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberikan kita harapan, pengharapan dan kehidupan baru dari keputusasaan dan kesedihan. Melalui iman pada kebangkitannya ini saudara, kita diajak untuk membuang karakter-karakter lama yang penuh dosa seperti amarah dan kejahatan, lalu memperbaharui pola pikir kita dengan semangat baru dan hidup dalam kekudusan, agar bisa melihat dan mengalami kehadiran Tuhan secara lebih mendalam. Ingat saudara, kuasa kebangkitan Kristus sebagai kunci kebangkitan kita. Karena dengan kebangkitan Kristus, kita memiliki harapan baru, mendatangkan hidup baru dan pengampunan dosa saudara. Karena kematiannya di kayu salib adalah untuk menebus dosa umat manusia. 1 Korintus 15 ayat 3. Dan kita mengenal dan mengerti Yesus sebagai Tuhan yang bangkit akan memperbaharui pola pikir kita, membawa kita dari keputusan menuju semangat yang menyala-nyala. Bangkitlah saudara. Buang karakter lama kita, perbaharui hidup kita, dan hidup di kekudusan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengajak kita semua untuk belajar akan kasih dari Yesus Tuhan kita, di mana tidak hanya ucapan saja saudara, tapi saudara, oleh tergerak hati dan berbelas kasih, kita mau dengan sungguh tunjukkan kasih dalam iman yang dinyatakan dalam tindakan. Hari ini pun kita telah dibangkitkan dari kematian rohani kita, yang mana telah memberikan kita harapan, pengharapan dan kehidupan baru dari keputusasaan dan kesedihan. Maka bangkitlah saudara, bangkitlah. Buang karakter lama kita, perbarui hidup kita, hidupi kekudusan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas kasih Engkau yang sungguh nyata dalam kehidupanku. Biarlah Roh Kudus boleh membimbing dan mengajar aku, agar aku selalu mampu bangkit menuju harapan baru di dalam Engkau, Yesus Tuhanku, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.